Siapa yang tak mengenal sosok Habib Hussein Jafar Al-Hadar? Ia, sosok Habib Jafar dikenal sebagai pemuka agama yang selalu mencuri perhatian lantaran gaya berdakwahnya yang terbilang unik dan kekinian. Tak cuma menarik perhatian para emak-emak, pesona Habib Jafar belakangan juga digemari oleh para pemuda yang kagum dengan figur seorang Habib Jafar. Dengan caranya berdakwah yang terbilang berbeda, banyak orang menyebut jika Ustadz kelahiran Bondowoso, Jawa Timur itu sebagai Ustadz gaul kekinian. Sebagaimana hal itu tergambar jelas pada beberapa kontennya, yang mana ia kerap mengundang gelak tawa para penontonnya. Namun, saat disinggung perihal sebutan Ustadz gaul, Habib Jafar justru berdalih jika hal itu hanyalah metode agar ceramahnya bisa diterima oleh para jamaahnya yang sebagian besar kaum muda-mudi. Dan seperti inilah sosok Habib Hussein bin Jafar Al-Hadar. Sril, ya. Kalau bela diri berarti kita sholat ya? Silat ya? Sholat itu juga bela diri, membela diri kita dari bersikap kejam kepada orang lain. Karena ini sholat tentang hak yang fasad wal munkar. Sholat itu menghindarkan kita dari kejam dan keji kepada orang lain. Tapi kan yang namanya bela diri itu silat, bukan sholat. Nah itu juga bela diri secara kan. Oh, bela diri dari batin. Laki-laki ya? Iya. Perasaan harusnya silat. Aku salah ya? Pas selama ini tuh bela diri namanya sholat ya? Mundur Wir, saingan lo ngajakin nikah bukan ngajakin pacaran. Mundur Wir, saingan lo santri hafal 15 juz. Mundur Wir, saingan lu otaknya kopong tapi dompetnya nggak bolong. Mundur Wir, saingan lu seorang penemu gendang Metallica dari Finlandia. Dan Haji Edward pernah bilang kepada adiknya, Mas, Pak, siap hijrah? Siap. Siap gak pacaran? Gak siap. Siap hijrah, Pak? Siap. Siap dibilang soalim? Gak siap. Bib, siap hijrah. Siap. Siap ibadah tepat waktu. Siap. Siap puasa. Siap. Siap nggak boleh begibah. Siap. Ya kok siap sih, jawabannya tuh nggak siap harusnya Bib. Udah lah, main sama orang lain aja dah. Aneh dia. Pas doa minta Tuhan dengar. Pas maksiat seolah-olah Tuhan nggak lihat. Bukan tanpa alasan, metode ceramah yang digunakan oleh Habib Jafar ternyata memiliki alasan tersendiri, di mana selain bertujuan untuk membuat nyaman para penggemarnya, Habib Jafar sendiri percaya jika cara dakwah yang diterapkan olehnya juga disukai oleh Nabi lantaran bisa melawan dari kemaksiatan. Ditambah, usia Habib Hussein Jafar yang kini masih kepala 3 membuatnya merasa pantas menerapkan cara tersebut agar dapat diterima oleh kaum milenial. Saking seringnya berdakwah di hadapan anak muda, Habib Jafar terkadang merasa tidak cocok berdakwah di hadapan jamaah yang sudah berumur. Oleh karenanya, ia merasa salut kepada para ustadz yang bisa lancar saat ceramah di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak. Metode dakwah agar kita bisa berdakwah kepada anak muda, diterima oleh anak muda, karena dalam salah satu hadis Nabi Muhammad katakan, ya jabu rabbuka min syabin laisa lahu safwa. Allah bangga, terkagum-kagum kepada anak muda yang melawan dirinya untuk menghindarkan diri dari maksiat. Jadi kalau kita ngajak anak muda untuk gak maksiat, insya Allah semoga itu jadi pahala bagi kita dan jadi kebaikan bagi seluruh anak muda. Nah, tujuan dari menjadikan istri atau suami seseorang, yaitu tujuan dari pernikahan yang disepakati oleh semua ulama itu untuk menjadi sakinah. Cacian dari tetangga karena pertanyaan dari keluarga kapan nikah, dia itu menjadi rumah nggak bagi kamu atas panasnya itu semua. Dan ketika
kamu dihujani oleh hujatan, fitnah, ujaran kebencian, hoax, omongan tetangga, omongan netizen yang kayak jin tuh. Apakah dia bisa menaungi kamu dari hujan itu apa enggak? Muhammad, tapi karena kerendahan hati beliau gak bilang, oh sama saya, enggak. Walaupun pasti sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad katakan dengan yang terbaik akhlaknya. Artinya, carilah pasangan yang baik akhlaknya, baik attitude-nya, baik sopan santunnya, baik omongannya, baik sikapnya. Pokoknya dia punya love language yang bikin kita enak aja bersama dia. Kesulitan di semua medan dakwah pasti ada kesulitan. Yang penting kita jalani kesulitan itu sebagai upaya kita untuk berjihad mendapatkan ridho Allah. Jadi ya dijalani. Kesulitannya udah pastilah adalah. Bahkan bagi orang yang seperti saya, justru saya melihat sulit banget ya dakwah ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Tapi orang lain melihat justru sulit loh dakwah ke anak muda. Jadi setiap tantangan dakwah pasti ada kesulitannya. Sril, ya. Kalau bela diri berarti kita sholat ya? Silat ya? Sholat itu juga bela diri, membela diri kita dari bersikap kejam kepada orang lain. Karena ini sholat tentang hak yang fasad. Sholat itu menghindarkan kita dari kejam dan keji kepada orang lain. Tapi kan yang namanya bela diri itu silat, bukan sholat. Nah itu juga bela diri secara batin. Oh, bela diri dari batin. Laki-laki ya. Perasaan harusnya silat. Sama ya. Selama ini tuh bela diri bukan sholat. Mundur Wir, saingan lo ngajakin nikah bukan ngajakin pacaran. Tabrak masuk, tabrak masuk. Mundur Wir, saingan lu santri hafal 15 juz. Mundur Wir, saingan lu otaknya kopong tapi dompetnya nggak bolong. Tabrak masuk, tabrak masuk. Mundur Wir, saingan lu seorang penemu gendang metalika dari Finlandia, dan Haji Edward pernah bilang kepada adiknya, Mas, Pak, siap hijrah? Siap. Siap gak pacaran? Ya siap. Siap hijrah, Pak? Siap. Siap dibilang soalim? Ya siap. Sip, siap hijrah. Siap. Siap ibadah tepat waktu. Siap. Siap puasa. Siap. Siap nggak boleh begibah. Siap. Ya kok jawabannya tuh nggak siap harusnya Bima. Kita main sama orang lain aja dah. Pas doa minta Tuhan dengar. Pas maksiat seolah-olah Tuhan gak lihat.